مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengajian Jumat subuh yang kami hormati, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Ahadis. Pada Jumat subuh pagi ini kita masuk hadis nomor 1041. Sekali lagi, hadis nomor 1041. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ja'ani Jibrilu." Telah datang kepadaku, kata Rasulullah. Siapa yang datang? Yaitu malaikat Jibril. Illa amarani bihataini ad-da'wataini. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dua buah doa, yaitu yang pertama, Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni sholihan. Nah, doa yang pertama yang diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma rzuqni tayyiban. Ya Allah, berikanlah kepadaku tayyiban, akan rizki yang tayyib, yang halal. Jadi rizki yang baik sekaligus yang halal. Nah, yang kedua, wasta'milni sholihan, dan gerakkanlah aku sholihan untuk berbuat amal yang soleh. Nah, inilah dua bentuk doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril atau diperintahkan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah diajarkan atau diperintahkan untuk meminta rizki yang thayyib atau yang baik. Jadi rizki yang baik itu adalah rizki yang di dalamnya itu mengandung kehalalan. Banyak sekali rizki yang baik tapi di dalamnya tidak terkandung kehalalan. Nah, ini yang terpenting. Walaupun dia rizki itu sedikit, yang penting halal. Nah, ini menyangkut masalah dunia. Nah, yang kedua, menyangkut masalah akhirat. Wasta'milni sholihan, dan gerakkanlah, yaitu badan kita, hati kita, untuk melaksanakan namanya kebaikan-kebaikan. Nah, inilah dua doa yang diajarkan malaikat Jibril atau diperintahkan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali doa-doa atau wasiat-wasiat atau perintah-perintah yang langsung diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diterima oleh beliau dari malaikat Jibril alaihi salam. Dan salah satu doa yang biasa kita ucapkan itu yaitu doa yang kita bahas dalam hadis nomor 1041 ini, yaitu Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni sholihan. Ada juga yang menambahkan Allahumma rzuqni tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Nah, jadi doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga ditambahkan. Nah, penambahannya ini pun mengandung kebaikan buat kita. Dan kembalinya doa itu kepada kita yang berdoa. Nah, jadi kesimpulannya, segala
doa, baik itu doa yang datang dari Rasulullah SAW ataupun langsung diperintah oleh malaikat Jibril, semuanya itu adalah mengandung kebaikan buat diri Rasulullah SAW sekaligus mengajarkan kepada umatnya. Rawahul Hakim an Hantalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dari Hanzalah. Selanjutnya hadis nomor 1042. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun." Tiadalah duduk suatu kaum. Yazkurunallaha ta'ala. Kemudian kaum itu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa nadahum munadim minas sama, kecuali menyeru, memanggil mereka kaum yang duduk menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, menyerunya itu langsung dari langit. Jadi kita-kita yang sekiranya duduk dalam suatu majelis, kemudian dalam majelis itu berzikir kepada Allah atau mengkaji ilmu-ilmu agama, nah dari langit kita dipanggil, diseru. Siapa yang menyeru kita? Ya tentu para malaikat. Apa perkataan malaikat yang ada di langit? Kumu, berdirilah kalian, wahai orang-orang yang duduk dalam suatu majelis itu. Maghfuran lakum, Tuhan kalian telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadinya ini salah satu kelebihan kita duduk dalam suatu majelis. Baik itu majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat. Diseru kita langsung, cuman kita yang tidak mendengar. Dipanggil kita langsung. Seruan itu atau panggilan itu datangnya dari langit. Atau ada kabar gembira yang datang dari langit kepada kita yang duduk dalam majelis-majelis zikir. Nah, apa seruannya itu? Yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah salah satu pentingnya namanya kita duduk dalam majelis zikir. Di dalam hadis yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, disebutkan bahwa tiadalah suatu kaum itu duduk berzikir kepada Allah, maka Allah akan turunkan yang pertama rahmat di dalam kaum itu atau di dalam sebuah majelis itu. Kemudian selain rahmat atau kasih sayang Allah, Allah juga akan turunkan ketenangan dalam hati-hati kita jikalau kita senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, yang ketiga tentunya ampunan Allah akan turun kepada orang-orang yang duduk dalam majelis zikir itu. Nah, jadinya jangan pernah kita lewati namanya zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di masjid, baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain, selama berkumpulnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah ampunan Allah itu turun. Nah, luar biasa kita ini. Kita ini dipanggil langsung oleh penduduk yang ada di langit. Nah, cuman manusia saja yang tidak mendengar. Jadi ini kelebihan namanya kita duduk dalam majelis zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Diya an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Diya dari Anas. Selanjutnya hadis nomor 1043.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jumi'a syai'un ila syai'in, tiadalah dikumpulkan sesuatu kepada sesuatu. Seandainya kita mengumpulkan antara dua hal, nah, yang mana dua hal ini kita lakukan juga, nah, afdala min ilmin ila hilmin, maka dua hal seandainya kita bandingkan sesuatu dengan dua hal yang dinamakan dengan ilmu dan sifat penyantun itu, maka lebih afdal, lebih utama namanya ilmu dan sifat penyantun. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan, seandainya kita sebagai manusia mengumpulkan satu hal yang baik dan satu hal yang baik, nah, kita kumpulkan jadi satu, kemudian dari dua hal yang kita kumpulkan itu kita bandingkan dengan satu yang bernama ilmu dan satu yang bernama sifat penyantun, mana yang lebih afdal? Maka lebih afdal, lebih utama yang namanya ilmu dan sifat hilm dalam diri kita, yaitu sifat ada penyantun, ada namanya sifat perasa dalam diri kita. Nah, jadi inilah kelebihan namanya orang yang berilmu dan memiliki namanya sifat penyantun. Jadi banyak sekali disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis kelebihan-kelebihan dari orang yang berilmu dan memiliki sifat penyantun atau kasih sayang. Orang yang berilmu itu disebutkan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berilmu dan memiliki sifat penyantun ini akan diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Selanjutnya orang yang berilmu dan memiliki sifat penyantun ini, mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Jadi ini pentingnya namanya kita memiliki ilmu. Di samping kita memiliki ilmu, jangan lupa ilmu yang kita miliki itu kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan sifat penyantun dalam diri kita. Jangan kita belajar saja, mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, tapi tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang disebut oleh pengarang kitab Matan Zubat itu, yang bernama Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan menyebutkan dalam kitab Matan Zubatnya, barang siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang yang berilmu itu lebih cepat disiksa daripada para penyembah berhala. Itu disebutkan dalam kitab Matan Zubat karya Ibnu Ruslan. Jadi penyantun itu adalah efek atau bekas dari ilmu kita. Jadi jangan sekali-kali kita namanya menyembunyikan ilmu kita. Ini bahaya. Ajarkan orang, jikalau orang itu meminta petunjuk, meminta nasihat kepada kita sesuai dengan kadar keilmuan yang kita miliki. Nah, inilah keafdolan, keutamaan dari ilmu dan sifat penyantun. Seandainya dikumpulkan dengan dua hal yang baik, maka lebih afdol, lebih utama ilmu itu dan sifat penyantun dalam diri manusia. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Selanjutnya hadis nomor 1044. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yushi fihi, tiadalah kewajiban seorang muslim baginya itu
sesuatu yusi fihi, yang mana dia berwasiat fihi, yang di dalam wasiat itu yabitu lailataini, lewatlah 2 malam. Jadi seandainya ada orang muslim ingin berwasiat, nah ini pentingnya ya, maka apa yang kita wasiatkan itu jangan lebih dari 2 malam. Maknanya apa? Jangan sampai wasiat yang ingin kita wasiatkan kepada orang lain itu kita simpan selama 2 malam atau lebih dari 2 malam. Nah, bagaimana caranya seandainya lebih dari 2 malam, seandainya kita lupa, padahal kita sudah ingin sekali berwasiat kepada seseorang. Nah, bagaimana cara kita? Illa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiat itu ditulis indahu, di sisi orang yang akan mewasiati. Nah, wasiat ini kan hakikatnya orang yang berpesan kepada orang lain untuk meneruskan apa yang akan dia inginkan. Nah, biasanya wasiat ini terlaksana atau dilakukan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Ini kan hakikat wasiat. Selama orang itu masih hidup, maka wasiat itu tidak bisa berlaku. Nah, seandainya orang itu ingin berwasiat, kemudian wasiatnya itu berlalu selama 2 malam, artinya belum juga disampaikan kepada orang yang ingin dia wasiatkan, maka sebaiknya ditulis. Bisa jadi nanti dia lupa untuk berikrar atau mengucapkan wasiat itu, tapi dengan dia menulis, maka itu sudah menjadi hukum yang kuat bagi orang yang melaksanakan wasiat itu. Akan tetapi wasiat itu sekali lagi berjalan ketika orang itu sudah meninggal dunia. Ini hukum wasiat. Sama seperti hukum faraid atau hukum bagi waris. Ya. Hukum bagi waris itu, jadi warisan itu dibagi setelah orang yang mewariskan itu wafat atau meninggal dunia. Jadi ada dulu orang yang meninggal, baru warisan itu dibagikan. Nah, jadi sebenarnya hadis yang kita bahas ini, yaitu hadis nomor 1044 ini, itu dia dimansuh. Arti makna mansuh itu dihilangkan dengan adanya hukum-hukum dalam ilmu mawaris. Yaitu banyak kita temukan dalam surat An-Nisa, pembagian-pembagian tentang hukum warisan. Jadi ketika ada orang yang berwasiat, kemudian dia lupa tentang pembagian-pembagian yang ingin dia bagikan dalam warisan itu, nah, dalam hadis ini disebutkan, maka tulis. Akan tetapi hadis ini dimansuh, artinya tidak berlaku lagi dengan adanya ketentuan dalam ilmu faraid, ketentuan dalam ilmu bagi waris. Dan itu banyak sekali disebutkan dalam surat An-Nisa tentang bagaimana pembagian dalam ilmu mawaris. Nah, adapun tentang wasiat yang lain yang selain daripada ilmu mawaris, maka bisa juga kita menulis dalam sebuah tulisan, agar tulisan itulah yang dijadikan sebagai landasan hukum seandainya orang berwasiat itu nanti meninggal dunia dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada tuntutan dari keluarga tentang wasiat itu. Nah, jadi maktubah atau tulisan-tulisan itulah yang dapat kita jadikan sandaran hukum. Jadi sekali lagi, seandainya kita ingin berwasiat, jangan lupa kekuatan kita itu adalah menulis. Ya, menulis. Dan satu hal yang terpenting, jangan lupa ada saksi. Ya, jangan lupa ada saksi.
disebutkan dalam agama itu minimal 2 orang. Kuat sudah dalam hukum. Disaksikan oleh 2 orang ketika kita menulis wasiat itu. Dan harus laki-laki. Karena laki-laki itu sangat kuat sekali dalam hukum dibandingkan dengan perempuan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Jadi sekali lagi, wasiat yang berhubungan dengan warisan, seandainya hadis ini berkaitan dengan wasiat yang berhubungan dengan warisan, maka hadis ini dimansuh, tidak berlaku lagi dengan turunnya ayat surat An-Nisa yang berhubungan dengan warisan. Jadi An-Nisa itu banyak sekali membahas tentang warisan, bagian-bagian. Adapun tentang wasiat yang lain, maka perlu kita tulis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Selanjutnya hadis nomor 1045. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khaba man istakhara." Tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah menyesal man istakhara, orang yang melakukan istikharah. Jadi istikharah ini maknanya berketetapan hati, menguatkan hati kita atas 2 hal, atas 2 pilihan yang seandainya kita ragu-ragu, maka perlu namanya kita beristikharah. Jadi tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah kecewa seandainya orang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala nadima man istasyara, dan tidak akan pula menyesal orang yang seandainya ada masalah dia menyelesaikan dengan cara musyawarah. Wala ala man iqtasada, dan tidak akan pernah melarat man iqtasada, orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya tidak secara berlebih-lebihan. Jadi 3 hal yang perlu kita pegang. Yang pertama, istikharah ini perlu kita lakukan. Perlu sekali kita lakukan. Seandainya timbul dalam hati kita itu keraguan tentang hal-hal yang ingin kita lakukan, tetapi maju mundur. Nah, di sanalah kita perlu namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hal-hal yang kiranya itu dapat kita ambil pelajaran. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadisnya tidak akan pernah menyesal namanya orang yang istikharah. Yang kedua, tidak akan pernah menyesal pula orang yang seandainya ada permasalahan, mereka menempuh jalan untuk menyelesaikan masalah itu melalui musyawarah. Jadi musyawarah ini penting. Jangan kita mengambil suatu keputusan berdasarkan keinginan kita sendiri. Padahal keputusan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, jadinya utamakan musyawarah. Nabi pun melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Nah, dan yang ketiga, tidak akan pernah melarat. Artinya rezeki kita terus akan bertambah. Ini maknanya tidak akan pernah melarat. Man iqtasada, yaitu orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan tidak secara berlebih-lebihan. Jadi ini 3 hal yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sering sekali kita temui. Istikharah, musyawarah, dan memberikan nafkah kepada keluarga secara tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rawahu Tabrani an Anas.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas. Selanjutnya hadis nomor 1046. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kharaja rajulun," tiadalah seorang itu keluar, "mim baitihi," dari rumahnya, "yatslubu ilman," yang mana tujuannya itu adalah menuntut ilmu, "illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah," kecuali Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi barang siapa yang sudah berniat dalam hatinya bahwa ia akan pergi menuntut ilmu, maka ketika dia keluar dari rumahnya untuk pergi menuntut ilmu, maka kelak Allah di akhirat akan memudahkan langkahnya menuju ke dalam surga. Nah, ini kelebihan namanya kita menuntut ilmu. Di samping setiap langkah kita berjalan menuju ke majelis ilmu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian hadir kita dalam majelis ilmu, menyeru malaikat seperti hadis yang tadi kita bahas, menyeru malaikat dari langit. Seruannya apa? Ada kabar gembira bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan yang ketiga, hadis nomor 1046 ini, Allah akan mudahkan jalan kita namanya menuju ke surga. Nah, inilah namanya kelebihan kita jalan pergi untuk menuntut ilmu. Jadi jangan pernah kita namanya malas untuk pergi menuntut ilmu. Adapun syarat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu ada 6 syaratnya untuk kita menuntut ilmu itu. Yang pertama, ada namanya kemauan, hirsin, tekad, semangat kita untuk menuntut ilmu itu. Yang kedua, zakain, ada kecerdasan. Jadi keinginan kita untuk belajar, walaupun awalnya kita tidak mampu, nanti lama-lama Allah akan berikan kita petunjuk. Nah, di sanalah Allah akan bukakan ini namanya akal kita ini. Yang ketiga, wastibarin, sabar. Jadi menuntut ilmu itu harus sabar. Jangan kita tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu memang sifat manusia itu. Tapi ada dorongan dari setan. Khuliqal insanu ajilan, diciptakan manusia itu memiliki sifat yang ajilan, tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, dalam kita menuntut ilmu itu sabar, karena ilmu itu tidak datang secara cepat. Nah, kemudian yang keempat, syarat kita menuntut ilmu yaitu butuh namanya biaya. Jadi untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita beli kitab, itu butuh biaya semua. Ya. Yang kelima, wa irsyadur rasyid. Kita namanya butuh guru yang bisa membimbing kita kepada jalan kebenaran. Walaupun zaman sekarang semua serba instan, semua serba canggih, semua serba cepat. Yang kita butuhkan itu bisa kita cari dalam waktu sekejap. Maka hal itu tidak berlaku bagi penuntut ilmu. Butuh namanya kita guru. Bisa saja sesuatu yang kita cari itu, bisa saja sesuatu yang kita baca itu, kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Maka di sanalah namanya kita butuh bimbingan guru. Nah, dan yang keenam, tulus zaman, panjang masanya, panjang waktunya. Jadi kita menuntut ilmu ini bukan secara cepat, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Tapi kata Imam Syafi'i itu tulus zaman, panjang masanya. Ya, kenapa?
Karena manusia ini haus akan ilmu. Ilmu Allah yang dititipkan di atas dunia ini setitik dari air yang ada di lautan. Ilmu Allah ini luas. Makanya manusia ini seperti orang yang kehausan. Kalau sudah namanya menuntut ilmu, satu ilmu sudah dia pahami, beralih lagi ke ilmu yang lain, beralih lagi ke ilmu yang lain, sampai kita mati. Makanya disebutkan dalam hadis itu, tuntutlah ilmu dari kita sejak lahir sampai kita liang lahat itu. Nah, jadi tulus zaman ini penting, panjang masanya, sampai kita namanya meninggal dunia. Nah, ini 6 hal syarat kita menuntut ilmu itu, sehingga Allah mudahkan jalan kita menuju ke surga. Yang pertama namanya semangat, yang kedua namanya kecerdasan, yang ketiga namanya kesabaran, yang keempat namanya butuh kita biaya, kelima butuh kita bimbingan dari ustadz atau mursyid kita, dan yang keenam yaitu namanya tulus zaman, yaitu panjang masanya. Nah. Rawahu At-Tabrani an Sayyidati Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Sayyidah Aisyah. Hadis nomor 1047. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khaffafta an khadimika." Tiadalah engkau meringankan dari pembantu-pembantu yang engkau miliki, min amalihi, yaitu kita ringankan pekerjaannya, bahwa ajrun, maka itu adalah pahala bagi kita. Jadi siapa-siapa yang miliki pembantu, siapa-siapa yang miliki pekerja, atau ada orang yang bekerja dengannya, kita ringankan pekerjaan orang yang bekerja kepada kita itu, maka itu adalah pahala bagi kita. Bahwa ajrun laka, maka itu adalah pahala bagi engkau. Bi mawazinika yaumal qiyamah, yang mana pahala itu akan menjadi timbangan kita kelak pada hari kiamat. Jadi meringankan pekerjaan orang yang bekerja kepada kita itu akan menjadi timbangan pahala kita kelak di hari kiamat. Nah, ini sabda Rasulullah SAW, jangan beratkan orang yang bekerja kepadamu, ringankanlah pekerjaan orang yang bekerja kepadamu. Kalau bisa kita bantu dia, ya. Seandainya dia merasa berat bekerja sendiri, maka kita bantu dia. Nah, bantuan kita untuk meringankan pekerjaan orang itu, maka itu adalah pahala bagi kita kelak di timbangan pada hari kiamat. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis nomor 1048. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqallahu fil ardi syai'an, tiadalah yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini sesuatu aqalla, yang lebih sedikit, minal aqli, daripada akal. Jadi akal manusia yang dititipkan kepada kita itu diciptakan oleh Allah itu sedikit sekali. Wa innal aqla fil ardi, maka sesungguhnya akal yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini aqallu min kibritil ahmar, itu lebih sedikit daripada fosfor yang berwarna merah atau kapur yang berwarna merah. Jadi kesimpulan dari hadis ini, banyak manusia itu mendewakan akalnya, menjadikan akalnya itu luar biasa, bahwa dia bisa melakukan segala hal berdasarkan apa yang ia miliki dari akalnya ini. Tapi ingat, akal yang dimiliki oleh manusia ini terbatas.
sedikit sekali, ya, akal-akal yang tidak diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal itu akan tersesat. Maka jikalau kita melakukan sesuatu, lebih dahulu kita melakukan istikharah, meminta petunjuk dari akal yang kita lakukan ini. Bisa jadi akal yang kita lakukan ini memberikan atau mendatangkan rahmat, dan bisa jadi akal yang kita lakukan, bisa jadi akal yang diberikan oleh Allah untuk kita melakukan sesuatu ini, bisa jadi mendatangkan murka Allah. Nah, ini pentingnya namanya akal itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akal yang kita miliki ini sedikit sekali. Jangan sampai kita mendewakan akal kita, melebih-lebihkan akal yang kita miliki ini. Walaupun di zaman Nabi itu ada suatu kaum yang namanya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini salah satu aliran yang berkembang setelah meninggal atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mu'tazilah ini, pendiri dari Mu'tazilah ini yang bernama Wasil bin Atta, itu dia mendewakan akal. Segala sesuatu itu bisa ditafsirkan dengan akal, walaupun tidak ada petunjuk, walaupun tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis. Yang penting akal kita bermain. Nah, Mu'tazilah. Jadi paham Mu'tazilah kalau menurut kita ini adalah paham yang sesat, karena dia tidak berlandaskan atau berhukum kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman, masadir tasrih kita atau sandaran hukum kita itu adalah Al-Quran, hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, baru kita merujuk kepada ijtima' ulama atau ijtihad para ulama. Sedangkan Mu'tazilah tidak memakai itu, tidak merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada hadis, tidak dekat dengan ulama pula. Maka aliran ini disesatkan, sesat hukumnya. Kita mengikuti paham Mu'tazilah, walaupun kita diberikan akal. Nah, inilah maksud dari hadis ini. Jangan sampai kita mendewakan akal kita yang sedikit sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Rawahu Ibnu As-Sakir an Mu'az. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Mu'az. Selanjutnya hadis yang terakhir, hadis nomor 1049. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zanallahul abda." Tiadalah perhiasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba bizinatin, dengan satu perhiasan, afdalah, yang lebih afdal, yang lebih utama. Jadi akhlak yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia, yang paling utama itu apa? Yang pertama, min zahadim fid dunya, yaitu dari kita berzuhud terhadap kehidupan dunia ini. Nah, jadi akhlak atau perhiasan yang utama yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu yang pertama, itu yang mulia, itu adalah kita berzuhud atas kehidupan di atas dunia ini. Yang kedua, wa'afafi fi batnihi, memelihara perut kita. Apa makna memelihara perut kita ini? Jangan sampai barang-barang yang haram ini masuk ke dalam perut kita. Ini namanya memelihara kemuliaan perut kita. Wa farjihi, dan memelihara kemuliaan namanya kemaluan kita. Jadi pelihara perut kita, pelihara kemaluan kita dari hal-hal yang haram. Perut dari makanan yang haram, pelihara dia. Kemaluan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang haram. Salah satunya adalah zina.
Di samping itu juga kita melihat barang-barang yang haram yang bisa menimbulkan syahwat dalam diri kita. Nah, itu namanya perlu, namanya kita pelihara. Nah, inilah namanya akhlak, perhiasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, kita berzuhud, bersungguh-sungguh bahwa dunia ini sementara, tujuan akhir kita adalah akhirat. Bahwa dunia ini adalah tempat singgah kita, terminal kita. Kita akan melanjutkan perjalanan yang panjang yang namanya negeri akhirat. Itu namanya kita berzuhud. Yang kedua, pelihara perut kita. Dan yang ketiga, pelihara kemaluan kita dari hal-hal yang haram. Nah, ini 3 pesan Nabi kepada kita selaku umatnya, yang mana itu merupakan adalah perhiasan yang terbaik yang dimiliki oleh manusia, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rawahu Abu Naim an Ibni Umar radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jamaah pengajian salat subuh yang kami hormati, sampai di sini dulu pengajian yang dapat kita bahas atau sampaikan pada Jumat subuh pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Hadis pada Jumat subuh yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan untuk kita dapat hadir kembali dalam majelis ilmu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma amnun alaina bisofa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka la sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husna zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi afidarin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.